Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, perkenalkan nama saya Rama Wijaya dan rekan saya Rias akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat pada Masa Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Pajak merupakan sumber devisa utama negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh pendapatan negara. Jika tidak ada pajak, kegiatan-kegiatan operasional negara akan sulit untuk dilaksanakan. Maka dari itu, pajak merupakan fondasi dalam pembangunan sebuah negara. Pandemi COVID-19 membuat ekonomi Indonesia terpuruk sejak wabah tersebut dipastikan sudah masuk ke Ibu Pertiwi sekitar bulan Maret tahun 2020. Pemerintah melakukan berbagai upaya pencegahan untuk memutus mata rantai penularan. Salah satunya dengan membatasi kegiatan yang menimbulkan keramaian seperti kegiatan jual beli di pasar, kegiatan belajar mengajar di sekolah dan lembaga pendidikan lain, serta kegiatan operasional perusahaan seperti bekerja di kantor, toko, restoran, ataupun pabrik. Hal ini mengakibatkan timbulnya krisis ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagian besar profesi terkena dampak pandemi COVID-19 cukup parah, seperti pegawai dan buruh. Seperti adanya pemotongan gaji dengan persentase yang bervariasi dari gaji semula karena omset perusahaan yang menurun drastis dalam beberapa bulan saja. Bahkan terjadi PHK massal oleh pemilik usaha karena usahanya terpaksa gulung tikar akibat tidak adanya pemasukan sama sekali. Karena itu menyebabkan daya beli masyarakat menurun, berakibat lambatnya perputaran uang dan ekonomi di Indonesia. Kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak-dampak tersebut adalah dengan cara memberikan stimulus ekonomi berupa insentif pajak untuk membantu meringankan biaya hidup masyarakat Indonesia di masa COVID-19 ini, agar daya beli masyarakat dapat kembali normal dan kegiatan ekonomi di Indonesia segera pulih. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh insentif pajak akibat COVID-19 yang berlaku terhadap pendapatan dan ekonomi masyarakat di Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh insentif pajak akibat COVID-19 terhadap insentivitas daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, tujuan penelitian. Mendeskripsikan pengaruh insentif pajak akibat COVID-19 terhadap pendapatan masyarakat di Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan pengaruh insentif pajak akibat COVID-19 terhadap intensitas daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi di Indonesia. Batasan masalah. Dalam batasan masalah, peneliti hanya membatasi permasalahan pada pengaruh insentif pajak akibat COVID-19 terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, manfaat penelitian. Bagi peneliti, dapat wawasan dan pengalaman di dunia perpajakan terkait fenomena pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, sebagai bahan masukan dan tambahan pengetahuan khususnya mengenai pengaruh insentif pajak akibat COVID-19 terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat di Indonesia. Yang kedua, bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat Indonesia dalam menampung aspirasi mengenai kelebihan dan kekurangan insentif pajak akibat COVID-19 dan memberikan solusi yang lebih baik lagi dalam melawan krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat membantu pemerintah untuk mensurvei dan mengetahui dampak atau pengaruh insentif pajak akibat COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat di Indonesia. Sistematika penulisan. Bab 1. Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2. Tinjauan pustaka. Bab ini menggambarkan teori, penulisan terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran. Bab 3. Metode penelitian. Menggambarkan desain penelitian, operasionalisasi variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode pengujian hipotesis. Bab 2. Tinjauan pustaka. Teori COVID-19.
Coronavirus atau juga disebut dengan virus corona merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernafasan atas ringan hingga sedang. Seperti penyakit flu, COVID-19 atau dikenal juga dengan novel coronavirus menjadi penyebab wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya mulai Januari 2020. Insentif pajak. Insentif pajak merupakan upaya yang dilakukan suatu negara untuk menarik investor dalam rangka mendorong aktivitas ekonomi. Hal ini juga menjadikan kompetisi antar negara untuk meyakinkan investor masuk dan menanamkan modal di negaranya serta tidak berpindah ke negara lain. Penelitian terdahulu. Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap penerimaan pajak di negara Indonesia pada tahun 2020. Pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, prosedur perhitungan insentif PPh Pasal 21 pada saat pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang keempat, dampak COVID-19 dan pemanfaatan insentif pajak terhadap keberlangsungan usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara. Yang terakhir, memulihkan penerimaan pajak pasca pandemi COVID-19. Pengembangan hipotesis. H1, dampak COVID-19 berpengaruh negatif terhadap keberlangsungan usaha. H2, insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi. H3, tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi. H4, pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi. Kerangka pemikiran, insentif pajak. Yang pertama, aspek sosial, aspek tanggung jawab. Yang ketiga, aspek ekonomi. Kemudian, pendapatan dan daya beli masyarakat pada masa sebelum dan selama pandemi COVID-19. Bab 3. Metode penelitian. Desain penelitian. Insentif pajak akibat COVID-19, variabel X. Pendapatan dan daya beli masyarakat pada masa sebelum dan selama pandemi COVID-19, variabel Y. Populasi dan sampel. Berdasarkan penelitian yang dikaji, populasi yang dicantumkan adalah secara acak pada pegawai dan UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Dengan teknik yang dikaji dalam pengumpulan sampel ialah menggunakan purposive sampling. Jenis dan sumber data. Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer, di mana memperoleh secara langsung sumber data yang dibutuhkan tanpa melalui perantara dari pihak lain, ataupun sumber lain secara tidak langsung. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam menyusun proposal penelitian ini merupakan wawancara dengan jenis wawancara terstruktur, dengan tujuan memperoleh informasi yang dibutuhkan secara tersusun rapi. Metode analisis data. Pengujian statistik deskriptif. Metode deskriptif analisis yaitu data-data yang diperoleh penelitian kemudian dibentuk dengan kata-kata, kemudian dideskripsikan sehingga memberikan kejelasan yang realistis terhadap insentif pajak. Metode analisis data. Pengujian asumsi-asumsi. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji multikolinearialitas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Yang keempat, uji autokorelasi. Metode pengujian hipotesis. Uji hipotesis secara stimulan atau uji F. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi pada metode hipotesis dari variabel X yang merupakan insentif pajak. Koefisien determinan. Pengujian ini ditujukan dalam persentase bantuan pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Uji hipotesis secara parsial atau uji T. Pengujian ini dilakukan untuk tingkat signifikansi terhadap variabel X ke variabel Y. Tingkat signifikansinya dapat disimpulkan melalui nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05, begitupun sebaliknya. Daftar pustaka. Demikian presentasi dari kelompok 13 dari saya Rias Darmawan dan rekan saya Rama Wijaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.